Kira-kira emang dari Gagas Masa itu apa sih yang baru? Dan mungkin Kak Rahman bisa ceritain apa aja sih program kerja dari Kabinet Gagas Masa? Kalau misalkan tahun-tahun sebelumnya itu kebijakan ya teman-teman. Di Kementerian Kebijakan itu ada 4. Sekarang kita reduksi sebagai 1 kementerian saja. Bagaimana sih Kak strategi dari Kak Rahman dan juga teman-teman BMKM untuk mengoptimalkan program kerja dari kabinet tersebut? Oke. Ada 6 pilar. 6 pilar yang kami coba bawa di dalam grand design kami supaya memberikan sebuah optimalisasi dalam pengerjaan di kepengurusan keanggotaan kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IPB, selamat datang di IPB Podcast bersama saya Hasna Tarisa. Sobat IPB, kira-kira penasaran gak sih narasumber kita ini sekarang siapa? Nah, kita bakal mendengarkan narasumber yang sangat keren dan juga bisa dikatakan sebagai representasi dari mahasiswa IPB University, yaitu Presiden Mahasiswa KM IPB University 2023, Kak Imadudin Abdurrahman. Halo Kak Rahman, apa kabar Kak? Halo Hasna, baik Alhamdulillah. Gimana nih Kak, lagi sibuk nih Kak? Kalau bilang sibuk sih, sibuk nge-BEM ya pastinya. Sebagai Iya. seorang presma dan juga sebagai mahasiswa terakhir, mau gak mau harus menyelesaikan skripsinya juga. Oh, lagi skripsian ya Betul, Kak ya? Oke, iya. semangat ya Kak Rahman. Makasih. Mungkin Kak, di sini kan Sobat IPB mungkin banyak yang belum tahu nih, presma kita itu yang baru siapa sih yang 2023? Mungkin Kak Rahman boleh nih perkenalkan diri Kak, mulai dari jurusan, terus fakultas Kakak tuh apa, angkatan berapa, dan Kakak asal dari mana? Oke, makasih Hasna. Halo Sobat IPB. Perkenalkan, nama aku Imadudin Abdurrahman. Teman-teman bisa panggil aku Rahman. Dari Ilmu Komputer, FMIPA angkatan 56. Kalau ditanya asal, sebenarnya ada ceritanya teman-teman semua. Jadi aku ini lahir di Jakarta, kemudian besar di Bali kurang lebih 12 tahun, kemudian sempat tinggal di Kalimantan juga dan sekarang tinggal di Sulawesi. Jadi kalau misalkan ditanya asal dari mana, aku jawabnya asal Indonesia. Jadi dari berbagai daerah ya Kak, Iya, dari betul. Bali, Sulawesi, Kalimantan. Wah, tapi sekarang tinggalnya di Dramaga ya Kak. Tinggal Dramaga. Oke, mungkin sekarang Sobat IPB udah tahu ya kalau Kak Rahman ini dari Ilmu Komputer 56 ya Kak. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Mungkin di sini juga Sobat-Sobat IPB pada penasaran nih, apa sih alasan Kak Rahman itu daftar BMKM IPB? Bahkan Kak Rahman itu katanya mengajukan diri sebagai Presiden Mahasiswa BMKM IPB. Bahkan kita tahu ya Kak, kalau misalnya mahasiswa sekarang itu kurang minat gitu untuk daftar Ormawa. Sedangkan Kak Rahman ini sekarang masih aktif di BMKM IPB, bahkan menjadi Presma. Itu alasannya apa sih Kak? Makasih Hasna. Kalau misalkan ditanya alasan ya teman-teman semua. Yang pertama, yang aku pahami betul bahwasanya aku sebagai teman-teman, sebagai mahasiswa tingkat 4 itu bukan lagi di tahap orang yang mencari benefit yang bisa gue dapetin tuh apa. Tapi apa sih yang bisa gue berikan kepada teman-teman KM IPB gitu. Apa sih manfaat yang bisa aku berikan kepada teman-teman KM IPB gitu. Ya aku di sini sudah 4 tahun di kampus, sudah juga berkarir di Ormawa ya. Jadi setelah mendapatkan berbagai macam pengalaman, skill dan segala macam, pertanyaan adalah apakah aku masih mau berkontribusi apa enggak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu aku sebagai seorang presma punya gagasan ya. Aku punya gagasan, aku punya cita-cita, punya visi, punya impian yang pengen aku coba implementasikan kepada BMKM tahun ini gitu. Jadi gimana caranya biar ide aku bisa terlaksana? Ya aku harus ikut kontestasi. Aku harus ikut pemira dan aku harus menjadi seorang presma kayak gitu. Makanya dari keinginan memiliki visi itu, cita-cita itu akhirnya aku memilih untuk maju lagi sebagai seorang presma dan alhamdulillah takdirnya aku terpilih lagi sebagai seorang presma. Itu yang kedua. Yang ketiga teman-teman semua, memang betul kalau misalkan tadi dikatakan Hasna bahwasanya minat teman-teman ke Ormawa tuh semakin berkurang kayak gitu. Dan itu yang aku pingin rubah teman-teman. Mungkin seringkali ada stigma-stigma negatif soal Ormawa itu sebuah organisasi yang tidak bisa berkembang. Ormawa itu sebuah organisasi yang tidak bisa bertransformasi sesuai dengan perkembangan zaman kayak gitu. Maka dari itu di sini di BMKM Kabinet Gagas Masa sesuai dengan namanya kami ingin merubah pandangan dan stigma itu Hasna. Makanya keinginan aku untuk merubah, mereformasi, coba untuk mengkonstruksi kembali ya, membuat sebuah pondasi-pondasi baru soal Ormawa itu bagaimana, khususnya di saya di BMKM IPB itu seperti apa gitu. Supaya buat teman-teman nanti siapapun ya, mau 57, 58, 59, 60 yang mau bergabung lagi ke BMKM itu bisa benar-benar merasakan sebuah Ormawa yang baru gitu, Ormawa yang fresh, new dibandingkan sebelum-sebelumnya kayak gitu. 3 hal itu sih yang benar-benar ngebuat aku pingin banget kenapa jadi seorang presma
gitu. Wah, keren banget nih Kak Rahman. Jadi pengen bermanfaat juga buat KMIPB ya Kak Betul. tentunya. Oke, tadi kan kita udah denger nih Kak Rahman tuh sebut-sebut kabinetnya namanya Gagas Masa ya Kak. Mungkin Sobat IPB ini pada nggak tahu nih Gagas Masa itu apa. Itu jadi Gagas Masa itu merupakan nama kabinet baru BMKM IPB 2023 ya Kak. Nah, mungkin di sini juga aku penasaran Kak, nggak cuma Sobat IPB. Kira-kira ada nggak sih filosofi atau cerita di balik nama kabinet Gagas Masa itu Kak? Oke, kalau ditanya cerita ya teman-teman. Pas aku maju kemarin di kampanye di masa-masa pemilihan raya, tagline yang aku gagas atau mungkin yang aku bawa ke teman-teman itu adalah menuju masa depan gitu. Kenapa menuju masa depan? Karena kami menganggap bahwasanya hal-hal di depan sana, hal-hal di masa depan sana itu adalah sesuatu yang kita kejar bersama gitu. Sebuah visi yang kita kejar bareng-bareng sehingga mau gimana pun caranya, mau siapapun yang bersamanya, yang ngelaksanainnya itu kita menuju masa depan bersama-sama teman-teman. Makanya menuju masa depan itu merupakan sebuah tagline saya ketika kemarin pemira pas kampanye dan segala macamnya kayak gitu. Kemudian karena menuju masa depan adalah visi saya dan masa depan ini saya anggap bisa digapai ketika saya bisa mengimplementasikan langsung di BMKM itu. Makanya di BMKM-nya sudah dapat karena saya menang di pemira. Akhirnya saya pas itu bilang ke BPH saya, gimana caranya nama kita itu ada unsur masa depannya kayak gitu. Ada unsur masa depannya dan kita coba breakdown bareng, ngobrol, diskusi, itu lumayan panjang pemilihan nama kabinet kan. Akhirnya terpilihlah Gagas Masa gitu. Dengan terdiri dari dua kata, gagas dan masa. Gagas artinya coba memunculkan ide baru, inovasi, gagasan-gagasan fresh supaya hal-hal kebaruan tuh ada teman-teman. Yang kemudian masa artinya waktu, kemudian juga era dan segala macam yang menggambarkan terkait dengan kondisi saat itu dan apa sih konotasi waktu saat itu teman-teman. Dan gagas masa artinya adalah gimana caranya kita menggagas sebuah waktu supaya gagasan-gagasan itu bisa terus terimplementasikan ke waktu-waktu berikutnya seperti itu. Makanya gagas masa itu sebuah nama sekaligus sebuah doa dan cita-cita. Gimana caranya tadi ya BMKM itu bisa bertransformasi untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman untuk teman-teman semua. Wah, keren banget filosofinya ya Kak. Tadi Gagas Masa, gagas itu artinya baru ya Kak. Iya. Oke, nyambung nih Kak. Kira-kira emang dari Gagas Masa itu apa sih yang baru? Dan mungkin Kak Rahman bisa ceritain apa aja sih program kerja dari Kabinet Gagas Masa. Oke. Kalau misalkan ditanya ya soal kabinet gagas masa, kita awal-awal mungkin buat teman-teman yang kemarin ikutin pemira ya, kita ada sedikit masalah. Jadi kita baru dilantik itu di bulan Maret teman-teman ya, dikarenakan ada beberapa dinamika di sana kayak gitu. Yang menyebabkan memang banyak sekali program kerja yang terkendala untuk terlaksana di kabinet saya tahun ini kayak gitu. Dan seringkali memang banyak program kerja yang seharusnya itu jadi sebuah yang eventual ya, yang sering kali dilaksanakan teman-teman ya. Tapi ternyata gara-gara masalah kemarin itu akhirnya tidak terlaksana kayak gitu. Yang mungkin semua teman-teman tahu, OMI dan IAC sekarang sudah tidak ada teman-teman. Bukan sudah tidak ada ya maaf, tapi di tahun ini ditiadakan gitu. Dikarenakan memang kondisinya tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Ya sesuai dengan hasil forum olahraga dan lain sebagainya kayak gitu. Dan akhirnya kami di sini tetap berusaha untuk mengakomodasi minat teman-teman di bidang olahraga dan seni. Akhirnya kami membuat sebuah program kerja baru tahun ini, IPB Cup dan juga IAF. IPB Cup itu kita mengundang teman-teman eksternal untuk bertanding di sini dan juga IAF, IPB Art Festival. Gimana caranya ya? Kita ngajak nih, kalau misalkan IAC itu bentuknya kompetisi, IAF itu kita memberikan wadah apresiasi dan wadah tampil mereka, panggung mereka, supaya mereka bisa memberikan apa ya bahasanya ya, minat-minat mereka atau mungkin skill-skill mereka, talent-talent mereka terkait dengan bidang-bidang seni seperti itu. Dan itu kita coba buka ke semuanya ya sebisa mungkin kayak gitu. Itu sih. Kemudian juga kami coba untuk ini ya, meningkatkan kembali semangat pergerakan teman-teman semua gitu. Meskipun memang di tahun ini kalau misalkan tahun-tahun sebelumnya itu kebijakan ya teman-teman, di Kementerian Kebijakan itu ada 4, sekarang kita reduksi sebagai 1 kementerian saja. Tapi bukan berarti itu mengurangi semangat kami, mengurangi gerakan kami, tapi itu membuat kami fokus dan harapannya memang gerakan-gerakan kami, apa yang kami coba kritisi ke pemerintah dan sebagainya itu bisa terlaksana dengan maksimal kayak gitu.
Pengabdian juga tentu saja juga banyak sekali inovasi kami ya gitu. Jadi kami mulai berkolaborasi dengan berbagai macam pihak supaya melebarkan kembali manfaat-manfaat kami gitu. Sehingga memang orang-orang yang terdampak, orang-orang yang diberikan manfaat oleh kami semakin luas. Dan kalau misalkan kebaruan juga, kami sesuai dengan visi Pak Rektor ya, Local Global Interconnectivity, itu kita coba untuk nggak cuman memanfaatkan atau mungkin mewadahi teman-teman untuk mengembangkan dirinya di bagian lokal atau mungkin di Indonesia nasional teman-teman. Tapi kita memberikan ruang lebih untuk coba teman-teman semua bisa mulai berkarir nih di internasional. Nanti kita bakal ada mentoring yang bisa nge-link in match teman-teman untuk langsung berkarir di dunia internasional kayak gitu. Ada orang-orang himpunan alumni juga di PB sana, di luar sana, dan kita bisa coba berkolaborasi, berkomunikasi bareng-bareng supaya mereka bisa tahu nih kira-kira kalau misalkan mau kerja di luar tuh kayak gimana sih kayak gitu. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya kebaruan-kebaruan yang kami yang coba laksanakan di waktu-waktu yang tersisa ini sebenarnya. Oke, keren banget ya Sobat IPB, tadi ada program kerja baru dari Gagas Masa. Nah, Kak, mungkin aku mau highlight sedikit tadi, katanya kan emang kita sempat rame nih Kak, di fakultas aku juga salah satunya, katanya udah nggak ada OMI dan IAC tahun ini. Nah, mereka tuh bingung nih Kak, padahal kan itu acara terbesar mahasiswanya IPB ya kalau tiap tahun. Tapi ternyata ada yang baru ya Kak, namanya itu adalah IPB Cup dan juga IAF. Bahkan mengundang eksternal ya Kak, Betul. pihak eksternal. Mungkin Kak, itu bisa ceritain sih Kak yang paling bedanya apa? Karena kan mungkin IPB Cup itu sama seperti OMI, tuh olahraga Kak. Terus IAF juga tentang seni-seni sama seperti IAC Kak. Apa yang membedakan antara dua kegiatan itu sama yang sudah biasa kita lakukan gitu Kak? Baik. Kalau misalkan ya dulu pas aku kampanye bersama wakil aku pas itu, salah satu yang kami resahkan itu adalah gimana caranya supaya teman-teman di UKM itu terwadahi minatnya. Karena kalau misalkan teman-teman semua coba trace back ya terkait dengan lomba-lomba, cabang-cabang lomba di OMI, memang betul kok di masing-masing fakultas, di masing-masing departemen tuh mereka punya talent-talentnya masing-masing dan sangat-sangat luar biasa talent-talentnya kan. Tapi di satu sisi memang ada sebuah keresahan, Hasna. Keresahan mengatakan bahwasanya banyak nih UKM-UKM di IPB itu yang tidak terwadahi dengan baik gitu. Banyak sekali UKM-UKM di IPB yang mereka tuh bingung, mereka tuh harus lomba kemana, atau mungkin kalau misalkan pun biasanya udah ikut lomba, kenapa di dalam IPB-nya tuh nggak ada kayak gitu loh. Sehingga salah satu hal yang kami gagas, kami coba rancang betul-betul adalah sebelum IPB Cup ini terlaksana, kita bakal melakukan komunikasi dengan UKM. Dan itu sudah kami laksanakan. Kami laksanakan komunikasi dengan UKM, akhirnya nanti kalau misalkan ditanya apa sih yang baru dan segala macam, nah kami merangkul UKM nih. Kami merangkul UKM, talent-talent kita, mahasiswa-mahasiswa yang punya bakat di olahraga di UKM-UKM masing-masing supaya bisa merepresentasikan IPB nih di IPB Cup kayak gitu. Sehingga buat teman-teman eksternal nanti, kampus-kampus lain nanti yang datang ke IPB itu bisa bertanding dengan talent-talent IPB yang terbaik sesuai dengan keahlian masing-masing, sesuai dengan UKM-nya masing-masing juga gitu. Dan harapannya juga ini nggak cuma menjadi sebuah program kerja di tahun saya ya teman-teman semua. Bagaimana kita memaksimalkan UKM-UKM yang ada di IPB supaya mereka terwadahi juga nih. Mereka terakomodasi juga nih minatnya, bakatnya, supaya apa? Ya keaktifan mahasiswa apalagi tadi ya, keikutan ormawanya tuh semakin tinggi loh minatnya kayak gitu. Harapannya kan kayak gitu. Makanya kalau misalkan kita bisa memberikan manfaat seluas-luasnya kepada siapapun di KM IPB ini, itu bisa memberikan dampak yang simultan untuk meningkatkan kembali ormawa juga seperti itu. Itu kalau misalkan di IPB Cup ya. Kalau IAF tadi yang sempat saya mention, kalau IAC itu bentuknya kompetisi, IAF ini kita bentuknya adalah apresiasi. Memberikan wadah, panggung untuk seluas-luasnya ya harapannya ya, seluas-luasnya kepada teman-teman KM IPB supaya bisa tampil gitu. Kalau misalkan ya IAC itu ada apa bahasanya seleksi dan segala macam, IAF ini mungkin ada juga, mungkin ya. Tapi kita coba lebih memberikan ruang kepada teman-teman untuk tampil kayak gitu. Contohnya mungkin yang nggak ada cabornya di IAC dulu. Kalau misalkan mereka mau tampil, sok tampil aja gitu. Tunjukkan bahwa kalian punya bakat, kalian punya talenta yang luar biasa dan harus ditonjolkan untuk KM IPB gitu. Itu yang bisa memberikan kebanggaan lebih juga untuk orang-orang tersebut kan gitu. Dan itu juga kami juga tentu menggait UKM juga, menggait orang-orang juga dan lain sebagainya gitu. Jadi meluaskan manfaat, dampak dan lain sebagainya juga
Seperti itu, Hasna. Oke, jadi buat sobat IPB jangan lupa, walaupun tadi katanya udah nggak ada OMI maupun IAC, tapi kita udah ada yang baru ya Kak, IPB CAF dan juga IAF. Jadi jangan bersedih ya, karena Gagas Masa nih menampilkan yang baru ya Kak. Betul. Oke Kak Rahman, aku mau nanya nih Kak, dari tadi yang program kerja Kakak udah sebutkan gitu, bagaimana sih Kak strategi dari Kak Rahman dan juga teman-teman BEM untuk mengoptimalkan program kerja dari kabinet tersebut? Oke. Terkait dengan optimalisasi ya, yang pertama, tadi salah satu hal yang kami gagas ya teman-teman. Jadi di BMKM sekarang itu ada 6 pilar. 6 pilar yang kami coba bawa di dalam grand design kami supaya memberikan sebuah optimalisasi dalam pengerjaan di kepengurusan keanggotaan kayak gitu. Yang pertama dan keempat tentu sesuai dengan fungsi BEM. Fungsi BEM kan ada 4 ya teman-teman. Ada pergerakan, pengabdian, pelayanan mahasiswa dan juga pengembangan mahasiswa gitu ya. Jadi ada 4 tadi. Kemudian pilar kelima itu adalah internal supaya kami bisa memaksimalkan internal kami supaya solid, supaya keren nih kerjanya kayak gitu. Dan terakhir adalah pilar transformasi kayak gitu. Kalau misalkan ditanya gimana caranya optimalisasi, tentu kita memaksimalkan peran-peran transformasi ini kayak gitu. Tadi saya katakan di awal juga bahwasanya memang Gagas Masa ini diharapkan sebagai sebuah kabinet yang mampu membawa sebuah pondasi-pondasi baru supaya ini bisa menjadi percontohan nih bagi teman-teman semua kayak gitu. Kalau misalkan ditanya satu hal yang paling kelihatan sekarang itu adalah branding kami kayak gitu. Mungkin kalau misalkan teman-teman semua perhatiin di BEM KM IPB sekarang atau mungkin sekarang sudah mulai diadopsi ya di BEM-BEM lain juga kayak gitu. Feed kami itu tidak seperti kayak dulu gitu. Karena dulu sering pakai template, sering pakai cover dan lain sebagainya. Sekarang itu sudah kami coba lebih buka ruang yang kembali supaya teman-teman bisa lebih berekspresi lagi dan konten-konten kami lebih fresh dilihat dibandingkan kalau misalkan pakai template oh gitu-gitu doang dan segala macam kayak gitu. Jadi branding kami atau mungkin ruang lingkup kami untuk memberikan sebuah kabar kepada KMIPB itu semakin luas. Itu yang pertama. Yang kedua tentu memaksimalkan peran-peran teknologi dan sebenarnya ini juga banyak banget kalau dilakukan oleh teman-teman di organisasi-organisasi lainnya ya. Terutama organisasi-organisasi yang memang berkecimpung di bagian teknologi kayak gitu. Kalau misalkan di startup seringkali kita sering dengar soal work management atau mungkin apa ya istilahnya yang memudahkan kita manajemen tools untuk memudahkan kerja kita kayak gitu. Contohnya mungkin Trello, ClickUp dan lain sebagainya. Tentu itu kita juga implementasikan di kami gitu. Supaya apa? Pencatatan kami lebih rapi, pemanfaatan kami lebih terstruktur dan lain sebagainya kayak gitu. Dan juga kalau misalkan ditanya lagi optimalisasi gimana, hal-hal mendasar sih, hal-hal mendasar. Saya rasa memang visi seorang presma, visi seorang ketua dan wakil itu harus diturunkan langsung kepada menteri-menterinya, kepada staf-stafnya kayak gitu. Dan ketika memang visi dan misi itu sudah tersampaikan secara betul, secara clear nih, nanti secara otomatis kementerian, staf dan lain sebagainya itu melakukan kerjanya, melakukan geraknya itu sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita kita bersama kayak gitu. Jadi seringkali memang saya coba mention kembali kita ini apa dan segala macam, apa yang kita tuju dan segala macam kayak gitu, sehingga memang apa sih yang kita kejar bersama itu bisa tercapai kayak gitu. Selebihnya hal-hal optimal kita coba mengefektifkan rapat, mengefektifkan kerja dan segala macam supaya hal-hal kayak misalkan dulu sering ada anggapan gitu, rapatnya 5 jam tapi bahasnya cuma sejam kayak gitu. Nah itu coba kita efektifkan kembali ya supaya memang sesuai dengan kebutuhan teman-teman juga kayak gitu. Nah kan generasi Gen Z kan nggak suka kayak gitu soalnya ya. Kita coba sesuaikan dengan teman-teman juga. Seperti itu. Oke, jadi dari mulai internalisasi sampai sekarang feeds Instagramnya udah baru ya Kak. Mungkin Sobat IPB jangan lupa cek di Instagramnya Kak. Oke, next Kak. Mungkin aku mau tanya harapan Kakak untuk BMKM IPB khususnya untuk Kabinet Gagas Masa itu apa Kak? Oke. Harapan ya teman-teman semua. Kalau misalkan ditanya harapan, kita ada sebuah cita-cita kayak gitu. Cita-cita bahwasanya BMKM ini untuk KM IPB gitu. Jadi bagaimana Gagas Masa ini membuat sebuah pondasi ya, membuat sebuah pondasi yang nanti akan diteruskan oleh siapapun yang bakal melanjutkan saya kayak gitu. Siapapun presma yang bakal melanjutkan saya gitu. Kalau misalkan tadi ya ada anggapan bahwasanya memang ormawa semakin sepi dan segala macamnya gitu. Harapannya adalah visi-visi kami, hal-hal yang kami coba bangun di sini, pondasi-pondasi yang kita coba tata di sini itu diteruskan
oleh teman-teman yang bakal melanjutkan estafet kami. Itu yang pertama. Jadi buat BEM KM Gagas Masa sendiri tuh ya kita di sini dengan segala macam hal, segala macam maaf ya, keterbatasan karena kami baru dilantik di bulan Maret dan berbagai macam dinamika lainnya itu. Kami membawa sebuah BMKM yang seperti ini, teman-teman. Sebuah miniatur yang seperti ini kayak gitu. Dan nantinya siapapun yang bakal melanjutkan harapannya adalah melanjutkan sesuai dengan apa yang kami impikan gitu. Itu yang pertama. Kemudian kalau misalkan buat KM IPB sendiri ya, buat KM IPB Ormawa ini adalah tempat bertumbuh teman-teman. Memang betul banget bahwasanya seringkali kita coba mengkomparasi dengan berbagai macam wadah-wadah pengembangan lainnya gitu. Kayak contohnya mungkin yang benar-benar kontan ya, atau mungkin benar-benar punya dampak kepada pasca kampus, misalkan magang dan lain sebagainya gitu. Tapi Ormawa ini punya rasa dan feel dan kisah yang lain teman-teman, yang mungkin gak bakal teman-teman rasakan ketika teman-teman di magang atau mungkin teman-teman di tempat-tempat lainnya. Bukan berarti saya berusaha mengatakan magang itu tidak baik dan segala macam, enggak. Kita semua punya tujuannya masing-masing gitu. Tapi Ormawa ini adalah sebuah kisah di kampus ya, sebuah wadah di kampus yang tidak mungkin ada selain di kampus kayak gitu. Jadi selama teman-teman semua menjadi seorang mahasiswa, selama teman-teman semua menjadi seorang KM IPB nih, coba maksimalkan Ormawa-Ormawa yang ada di IPB gitu. Karena ya ini tempat cerita kita, tempat duka kita, tempat pengalaman baik dan buruk ya gitu. Sebuah simulasi kehidupan ya, mungkin yang kita coba rasakan di kampus ketika nanti kita keluar, oh ternyata kayak gini loh sebenarnya kayak gitu. Itu sih palingnya. Selebihnya cita-cita saya terakhir adalah BMKM IPB ini kembali marwahnya, atau mungkin kalau misalkan sudah kembali tetap sesuai dengan yang seharusnya kayak gitu. Tidak tercampur adukan dengan hal-hal kepentingan-kepentingan lain. Cukup untuk BMKM IPB dan untuk KM IPB dan untuk Indonesia. Seperti itu. Oke, amin. Semoga terkabulkan ya Kak harapannya. Oke, mungkin ini terakhir nih Kak Rahman. Apakah ada pesan-pesan nih Kak buat Sobat IPB lagi nonton? Khususnya untuk KM IPB juga ya Kak, sebagai Presma KM IPB. Boleh Kak? Buat teman-teman semua, Ormawa itu adalah sebuah tempat bertumbuh. Sebuah tempat di mana teman-teman merangkai sebuah kisah yang gak bakal teman-teman semua rasakan setelah teman-teman semua keluar dari kampus gitu. Seringkali memang kisah-kisah itu bukan sebuah kisah yang berakhir secara baik. Kisah-kisah yang berakhir secara dramatis, kisah-kisah yang berakhir sesuai dengan harapan teman-teman semua. Tapi itulah hidup teman-teman. Dan Ormawa adalah sebuah tempat merangkai kisah yang paling indah di IPB. Entah teman-teman semua nanti berakhir secara baik, entah teman-teman semua berakhir secara buruk, tapi itulah yang akan teman-teman rasakan kayak gitu. Ormawa memang tempat yang tidak sempurna, tapi memang Ormawa adalah tempat yang menuju kesempurnaan dengan teman-teman semua yang ada di dalamnya gitu. Kita di sini sebagai seorang mahasiswa dan Ormawa sebagai organisasi mahasiswa adalah sebuah entitas yang tidak mungkin terpisahkan kayak gitu. Buat teman-teman semua yang mungkin masih mengkomparasi soal aku di Ormawa misalkan nggak dapat duit nih sama kayak magang kayak gitu. Ada hal-hal yang lebih fundamental, hal-hal yang lebih indah atau mungkin hal-hal yang lebih non material ya, nggak terbayarkan dan nggak bakal terasakan kecuali teman-teman semua merasakan Ormawa kayak gitu. Jadi buat teman-teman semua angkatan 57 mungkin ya, 57, 58, 59 atau mungkin teman-teman Tridharta Batasena angkatan 60 yang akan bergabung di IPB, jangan sia-siakan masa-masa kampus teman-teman. Maksimalkan buat kisah teman-teman masing-masing di sini kayak gitu. Supaya apa? Ketika teman-teman nanti keluar dari kampus, teman-teman tidak ada rasa penyesalan dalam hati gitu. Selebihnya doakan kami juga agar BMKM IPB Kabinet Gagas Masa ini bisa memberikan banyak manfaat buat teman-teman semua. Tentu saya di sini sebagai seorang pemimpin teman-teman semua punya kewajiban untuk mendengarkan keluh kisah teman-teman semua. Jadi jangan ragu, jangan takut, jangan bahasanya. Pokoknya kalau misalkan teman-teman semua ada aduan dan segala macam, datanglah kepada kami. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan solusinya kepada teman-teman semua. Seperti itu.
Oke, jangan lupa tuh Sobat IPB pesan dari Presma KM kita ya. Oke, terima kasih banyak Kak Rahman sudah berkenan berbincang-bincang terkait BMKM Yes. IPB. Sekarang Sobat IPB udah lebih tahu nih Kak tentang program dari Gagas Masa ya Kak ya. Oke, semoga program kerja dari Gagas Masa itu bisa berjalan dengan lancar dan sesuai rencana ya Kak. Amin ya Rabbal Alamin. Oke Sobat IPB, terima kasih sudah menyaksikan IPB Podcast pada episode kali ini. Saya Hasna Tarisa pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.